Halo teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai ibadah iKids. Siapkan hati dan telinga untuk belajar firman Tuhan hari ini. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang kalian dengar. iKids, yeay! Yuk adik-adik semuanya kita mau bangkit berdiri, kita mau katakan kau temanku dan kau temanmu. Yuk semuanya berhadapan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Tunjuk lagi kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Yuk semuanya kita mau maju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih ku selalu ada, menemanimu di dalam Tuhan. 1, 2, 3, go. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan semuanya balik lagi, maju lagi. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih ku selalu ada, menemanimu di dalam Tuhan. Berhadapan lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Satu kali lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Yeah. iKids. Yeah. Masih semangat memuji Tuhan? I praise the Lord every day. Semuanya yuk. Yang masih duduk, yang masih belum semangat, Karita mau ajak semuanya untuk memuji nama Tuhan. From my head to my shoulder, my knees and my toes, I praise the Lord every day. From my eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every day. From my mouth, I will praise the Lord with my feet, but I will praise the Lord with a smile on my face. I will praise the Lord, God made all of me to praise the Lord. Adik-adik lagi semangat? Yuk katakan sekali lagi. From my head to my shoulders, my knees and my toes, I praise the Lord every day. From my eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every day. In my mouth, I will praise the Lord with my feet. I will praise the Lord with a smile on my face. I will praise the Lord, God made all of me to praise the Lord. Semuanya tangannya di bawah yuk, ikutin kakak ya. Haleluya, 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 praise the Lord. Haleluya, haleluya. Praise the Lord.
kita mau lihat drama dari iKids. Hai guys, ya ketemu lagi sama gue di Rick Channel. Ya, gue Rick dan ini edisi lain dari Fast Food Fun. Jadi jangan lupa untuk klik tombol like, share, and subscribe supaya gue bisa buat lebih banyak video lagi untuk dinikmati guys. Iya kan? Dan tentunya saya akan semakin banyak uang tanpa harus bekerja. And now, hari ini saya memutar video lain. Nah, kalian lihat nih, saya ada di mana? Ada di kedai pizza yang sering berkata, make it great. Nah, jadi membuat yang hebat loh katanya. Mari kita lihat nih. Nih, kita lihat nih pizzanya. Wah, gede banget. Seberapa hebat pizza mereka, kita lihat. Oke? Hai guys, ketemu lagi sama aku Kitty dalam edisi Fast Feed. Jika kalian belum pernah, yuk sekarang klik dong tuh tombol yang merah tuh, subscribe ya. Itu membuktikan bahwa kalian benar-benar menyukai video aku. Dan aku pasti akan berikan video yang terbaik buat kalian semua. Kamu lagi. Oi, Rick, seneng banget ketemu kamu di kedai pizza ini, Rick. Bisa nggak kamu pergi dari sini? Gue lagi bikin event di sini, lagi bikin sesuatu di sini. Kamu pengen tahu nggak rahasia untuk menjadi yang terbesar? Apa tuh? Ya kamu harus menjadi yang terkecil. Nggak masuk akal. Kalau kamu pengen menjadi yang terbesar, kamu harus menjadi pelayan buat mereka tuh. Tambah nggak masuk akal. Tuhan Yesus gimana berkata, caranya coba? Ya gini, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu ingin menjadi besar, kamu harus menjadi pelayan buat mereka yang tapi gue kira orang besar itu punya pelayan. Enggak semua. Oke, Rick, kamu tau gak nih. Kamu ingat gak channel yang waktu kamu bikin di restoran itu tuh, yang ada kentang goreng yang keju-kejunya itu loh. Ingat gak? Ya gue gak pernah lupa itu. Nah, itu mengerikan. Oke, gini ya. Aku tuh sebenarnya awalnya nih gue bersemangat banget untuk wah kayaknya enak banget tuh kentang gorengnya. Tapi setelah aku lihat video kamu, aku gak suka banget dan rasanya kentang goreng itu udah gak enak banget karena udah dingin dan... Jadi lu nonton video gue? Ya tentunya, aku nonton banget video kamu karena kamu tuh bener-bener bintang YouTube yang terhebat dan terbesar gitu. Oh, gue tahu sekarang. Yeah. Kita menjadi hebat itu dengan melakukan sesuatu yang hebat. Ya. Nah, sekarang aku seneng kamu udah ngerti dan mudah-mudahan semua orang juga di sini pada ngerti ya. Untuk bisa menjadi yang terhebat, terbesar, kalian harus mau menjadi yang terkecil. Gitu, oke? Ya, bye-bye deh. Ntar dulu. Apa? Mau coba pizzanya nggak? Rasa ikan teri kan? Iya. Oke, aku mau satu lah. Mari adik-adik, kakak mau ajak kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau cari wajah Tuhan. Yes. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kita mau sama-sama katakan dari awal lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Oh, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata,
setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Haleluya Yesus, kami mau melayanimu Tuhan. Kami mau terus Tuhan mengasihimu Yesus. Yes Lord Tuhan, kami mau terus Tuhan. Kami mau terus Tuhan mengasihi Engkau Tuhan. Beriman kepada Engkau Tuhan. Kami mau terus Tuhan tambahkan iman kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini Tuhan, melalui firman yang akan kami dengar pada hari ini Tuhan, iman kami semakin Tuhan dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Hey kids! Sekali lagi dong, yang lebih kencang. Bangun semuanya, kakak mau panggil ya. Hey kids! Yeay, hai adik-adik. Senang kakak bisa berjumpa lagi sama adik-adik. Nah sebelum kakak cerita, kita mau kasih aplaus dulu yuk buat Kak Rita, Kak Livi, sama Kak John, juga Kak Erik yang udah melayani. Yeay, terima kasih. Oke, adik-adik, hari ini kita masih di seri yang sama, yaitu Fast Faith. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita sesuatu yang pastinya seru dan menarik. Yaitu tentang apa yo? Tahu nggak? Kemarin kita udah bahas burger, ada McD, ada apa lagi? Burger King. Nah, sekarang kita bahas makanan yang lain, yaitu pizza. Wah, siapa yang suka pizza? Wah, banyak. Siapa yang lebih suka pizza daripada burger? Wah, banyak. Oke, kalau kakak suka dua-duanya. Nah, adik-adik, kita mau bahas khusus dari satu restoran yang terkenal. Restoran pizza yang terkenal yang udah lama ada di Indonesia. Yaitu, nih, Pizza Hut. Wah, ini Pizza Hut yang ada di Ciwok situ. Oke, adik-adik, kalian belum bisa ke sana, jadi kakak bawain Pizza Hut Ciwok ke rumah adik-adik lewat TV. Ya. Nah, adik-adik tahu nggak ada semboyan atau apa kalimat yang dibuat sama Pizza Hut yang menjadi slogan, yang menjadi kata yang dikenal, yaitu ini, making it great. Wah, ini kalimat ini menjadikan Pizza Hut terkenal, menjadi besar, membuat Pizza Hut menjadi besar. Nah, kalian tahu nggak, kalimat ini tuh mereka pakai, diterjemahkan di dalam praktek, susah ya. Jadi mereka lakukan kalimat ini di dalam bisnis mereka, yaitu caranya kita lihat ya. Nih, wah, ini adalah apa? Pizza box. Jadi mereka terima delivery pizza dan mereka buat pizza box. Ini pizza box yang lama. Nah, kalau papa mama di rumah inget pizza box yang Pizza Hut yang seperti ini, nah berarti papa mama udah, ya nggak usah dilanjutin lah ya. Nah, ini pizza box yang lama. Terus mereka buat ini. Nah, ini mereka buat seperti selimut, ini tahan panas, tas kantong yang tahan panas, supaya pizza yang ada di dalam tetap hangat ketika sampai ke customer. Ketika kita beli, ketika kita telepon, kita mau
pesan pizza, meat lovers. Nah, dianterin, terus pas sampai di rumah kita, pas kita terima, pizzanya tetap hangat, tetap panas. Nih, mereka buat teknologi seperti ini. Terus, nih lebih hebat, mereka buat antarnya kan pakai motor tuh. Terus mereka buat di boxnya ada ovennya. Adik-adik tuh, lihat. Jadi tetap panas, bukan cuma hangat tapi masih panas pas sampai rumah. Jadi dimakannya enak. Wah, mereka sampai buat seperti ini repot-repot ya. Terus nih, waktu pengantaran sangat penting. Nggak boleh telat. Pokoknya harus sampai ke tangan customer secepat mungkin dan dalam kondisi yang sebaik mungkin. Pizzanya harus masih panas. Wah. Terus ini hebat lagi, dia pakai drone. Oh, nganterinnya pakai drone. Wah, apalagi kita lihat. Dia buat mobil. Jadi ini mobil ini truk kerjasama sama Toyota. Mobil truk ini di atasnya ada oven dan lebih hebatnya dia ada robot yang membuat pizzanya. Wah, jadi adik-adik yang lewat di depan rumah bukan mang bakso tapi pizza. Wah, truknya ini Pizza Hut. Terus kita bisa pesan robot yang buatin. Terus ada lagi yang hebat. Nih, ini adalah robot pengantar pizza. Oh, Pizza Hut punya tuh. Ini juga kerjasama sama Toyota. Jadi pizzanya di dalam sini ada penghangatnya. Nanti robot yang nganterin ke rumah. Jadi nanti yang nganter ke rumah adik-adik pizzanya itu bukan om-om, bukan bapak-bapak, tapi yang nganterin robot. Wah, canggih. Nah, terus ini juga mereka buat box khusus. Ini hari ibu, mereka buat box yang khusus. Mereka juga buat inovasi di boxnya. Nih, wah, boxnya bisa bertingkat 3. Wah, jadi bisa ada pizzanya 2. Tuh, di bawahnya ada biskuit. Wah, keren. Terus, ini box ini keren banget. Jadi mereka buat box yang bisa dijadiin movie projector kayak gini. Wah, jadi abis pizzanya habis, adik-adik bisa nonton pakai box ini jadi besar. Filmnya jadi besar gitu. Wah, keren. Jadi bisa taruh handphone di dalamnya dan dia akan project besar, keren. Dan ini yang terbaru tahun lalu, bulan Oktober 2019. Ini adalah box, bukan box ya sebetulnya, karena bentuknya bulat. Jadi mereka buat ini menggantikan box pizza. Ini itu eco-friendly, jadi dibuat dari bahan daur ulang. Mereka sudah memikirkan semua itu dengan teknologi yang ada, mereka buat. Wah, itulah kenapa Pizza Hut menjadi besar adik-adik. Making it great. Tahu kenapa? Kenapa? Karena mereka lakukan semua itu, mereka riset, mereka lakukan susah-susah kayak gitu, mereka buat segala sesuatunya untuk customer, untuk kita semua yang kita pesan, yang suka pesan pizzanya Pizza Hut. Mereka menyenangkan kita, mereka melayani kita dengan baik. Itu yang membuat Pizza Hut besar. Adik-adik, gimana dengan kita? Adik-adik dan kakak di rumah. Nah, sebagai anak Tuhan, siapa yang mau jadi orang yang hebat? Coba kamu lihat, ngacung. Wah, banyak. Adik-adik sudah hebat, tapi adik-adik bisa lebih hebat. Siapa yang mau lebih hebat lagi? Ya, nih, kalau mau lebih hebat, nih, kita harus melayani sesama. Making me great by serving others. Nah, Tuhan Yesus ajarkan di Markus 10 ayat 35 sampai 45. Jadi Tuhan Yesus ajarkan ke para murid. Saat itu para murid berkumpul, terus lagi berbincang-bincang sama Tuhan Yesus. Mereka bertanya siapa yang lebih besar di antara satu dan lainnya. Terus Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang mau menjadi yang paling besar, dia harus menjadi yang paling kecil. Wah, barang siapa yang mau menjadi pemimpin, dia harus melayani. Nah, Tuhan Yesus bilang seperti itu. Itu Tuhan Yesus ajarkan buat kita semua. Jadi adik-adik yang tadi mau jadi orang hebat, adik-adik harus mau melayani sesama. Sesamanya siapa? Misalkan kalau di rumah, adik-adik bantu mama. Kalau sekarang mama lagi repot, cuci piring, harus cuci baju, harus ngepel. Adik-adik bantuin. Mama, apa yang bisa saya bantu? Gitu. Adik-adik bisa meringankan pekerjaan, beban dari mama dan papa di rumah. Nah, terus adik-adik di sekolah gitu. Adik-adik misalkan bantuin temennya. Nah, kalau temennya ada yang kesulitan, aduh aku nggak ngerti nih pelajaran ini, matematika.
adik-adik bisa ajarin. Kalau adik-adik ngerti, adik-adik ajarin, adik-adik kasih tahu. Adik-adik bantu dia supaya dia bisa mendapat nilai yang bagus. Itu baru namanya hebat. Kalau adik-adik mau menjadi orang yang hebat, adik-adik harus mau melayani, membantu orang lain. Nih adik-adik, kakak punya satu cerita. Ini kejadian nyata. Jadi ini dia. Ini siapa? Ada yang tahu? Bapak-bapak ini siapa? Jadi kemarin kakak tuh nonton film dokumenter The Last Dance. Itu tentang om ini. Om ini namanya Michael Jordan. Mungkin adik-adik yang masih kecil nggak tahu, tapi mungkin yang SD kalian tahu. Apalagi yang main basket. Wah, siapa Michael Jordan? Jadi Michael Jordan itu bermain di Chicago Bulls. Nih, dia itu juara 6 kali NBA, National Basketball Association di Amerika Serikat sana, liga basket terbesar di dunia. Wah, waktu kejayaannya Michael Jordan, waktu dia juara, waktu itu kakak masih seumuran adik-adik. Kakak masih umur 9. Itu kejuaraan final kejuaraan yang terakhir. Dan Michael Jordan menang 6 kali. Nah, bersama Chicago Bulls adik-adik, ini adalah pemain terbaik. Bahkan sampai sekarang, Michael Jordan dikenal sebagai The GOAT, G-O-A-T, greatest of all time. Dia adalah pemain basket terhebat sepanjang masa. Kenapa hebat? Kalian mau tahu? Nih, kakak ceritain. Ini siapa? Jadi Michael Jordan satu tim dengan orang ini. Siapa orang ini? Mungkin kalian nggak tahu ya, nggak kenal wajahnya ya, karena ini masih muda. Dia namanya Steve Kerr. Siapa Steve Kerr? Pasti mulai ada yang tahu nih. Kalian tahu Golden State Warriors? Stephen Curry. Nah, ini ada pelatihnya, Steve Kerr. Dia yang membawa Golden State Warriors juara 3 kali NBA. Ini adalah Steve Kerr. Jadi ceritanya, waktu itu, mereka itu kan satu tim. Jadi waktu Steve Kerr muda, dia satu tim dengan Michael Jordan. Michael Jordan pemain terbaik dunia. Dia bermain satu tim dengan Steve Kerr. Nah, Steve Kerr itu karirnya nggak terlalu bagus adik-adik, biasa-biasa aja waktu itu. Cuman karena dia masuk Bulls, terus udah pernah juara sekali waktu itu, ini kejadiannya tahun 1997. Dan waktu itu Bulls udah juara 4 kali, tapi 3 kali tanpa Steve Kerr, dan yang 96 Steve Kerr udah ada, jadi Steve Kerr udah juara sekali. Tapi permainannya biasa aja. Dan saat itu adik-adik, ini tahun 97 NBA Finals, pertandingan ke-6, pertandingan penentuan adik-adik. Dan Michael Jordan, pemain utama, pemain terhebat di NBA. Nah, saat itu adalah waktunya sudah tinggal berapa? 6 detik adik-adik. Tinggal 6 detik, waktu udah mau habis dan ini adalah tembakan penentuan. Jadi kalau ini tembakannya masuk, mereka menang. Tapi kalau nggak masuk, mereka kalah. Dan biasanya yang melakukan tembakan adalah Michael Jordan. Pastinya, karena Michael Jordan adalah pemain terbaik di dunia. Gak mungkin yang lain. Tapi adik-adik saat itu, Michael Jordan bilang, "Hey, aku akan passing sama Steve Kerr." Wow, dia nggak masukin sendiri bolanya. Kakak yakin kalau dia shoot masuk kok, bisa dia. Dia nggak perlu ngasih ke Steve Kerr. Tapi adik-adik, saat itu Jordan memutuskan untuk passing ke Steve Kerr. Wow, padahal waktu itu Steve Kerr mainnya lagi jelek. Dan ternyata adik-adik masuk. Steve Kerr yang shot, dia ambil tembakan itu dan masuk adik-adik. Wow, mereka juara. Itu kejuaraan kemenangan kelima mereka. Dan setelah itu mereka menang yang ke-6. Dan sekarang adik-adik, sampai sekarang Steve Kerr menjadi pelatih untuk Golden State Warriors. Dan berhasil membawa 3 kemenangan buat Golden State Warriors. Adik-adik, kalau nggak ada momen itu, kalau nggak ada Michael Jordan yang passing, kasih bola ke Steve Kerr, mungkin ceritanya berbeda. Mungkin Steve Kerr akan tetap jadi pemain yang biasa aja.
Dan motivasinya, kalau dulu cuma segini, setelah kejadian itu, langsung naik. Percaya dirinya dari segini langsung naik. Wah, setelah kejadian itu mereka menang, Steve Kerr pindah ke Spurs dan menang lagi 2 kali. Juara lagi 2 kali. Dan akhirnya dia sekarang jadi pelatih dan membawa 3 kemenangan untuk Golden State Warriors. Adik-adik, apa yang Michael Jordan lakukan itu adalah melayani. Dia melayani orang lain. Dia menolong Steve Kerr untuk menjadi orang yang lebih hebat lagi. Dan tebak adik-adik, Michael Jordan dengan melakukan itu, dia justru semakin hebat adik-adik. Wow, dia semakin terkenal. Dan bahkan dia sekarang menginspirasi banyak orang. Bukan cuma Steve Kerr, tapi pemain-pemain lainnya. Bahkan sekarang dia punya brand Air Jordan. Dia punya brand Jordan ya. Nah, brand itu juga sponsorin pemain-pemain basket. Wow, Michael Jordan adik-adik. Sekarang dia menjadi salah satu orang terkaya di Amerika Serikat. Kita lihat adik-adik, Michael Jordan, dia mau passing, dia mau menolong Steve Kerr untuk menjadi orang yang lebih hebat. Dan dia sendiri menjadi orang yang lebih hebat lagi adik-adik. Wow, dia menginspirasi dunia. Adik-adik, kalau adik-adik mau menjadi orang yang hebat, adik-adik harus seperti Michael Jordan. Adik-adik harus menolong orang lain, membantu orang lain. Adik-adik harus melayani, mendorong orang lain supaya menjadi lebih hebat. Dan jangan takut, adik-adik dengan melakukan itu, adik-adik akan menjadi orang yang lebih hebat lagi. Adik-adik akan dibawa Tuhan menuju ke puncak. Menjadi orang yang hebat dan hebat lagi. Lebih hebat lagi. Adik-adik, karena itu yang Tuhan Yesus katakan. Di Markus 10 ayat 43 sampai 44. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa menjadi besar, ingin menjadi besar di antara kamu, siapa yang ingin menjadi hebat di antara kamu, siapa yang ingin menjadi orang hebat, ya, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi yang terkemuka, siapa yang ingin menjadi terkenal di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Siapa yang ingin menjadi orang yang hebat, hendaklah ia menjadi pelayan. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Jadi kalau adik-adik mau jadi orang yang hebat, adik-adik harus melayani orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain untuk menjadi orang yang lebih hebat lagi. Maka adik-adik juga akan menjadi orang yang lebih dan lebih hebat lagi. Itu kata Tuhan Yesus, janji Tuhan buat adik-adik. Amin. Siapa yang mau? Siapa yang mau jadi orang yang lebih hebat? Oke, kalian harus menolong, melayani, dan membantu orang lain. Oke? Amin. Oke, sekarang kita ke ayat hafalan. Oke, kita baca ya sama-sama. Kita baca pelan-pelan aja. Karena ini panjang, jadi kita hafalinnya pelan-pelan aja. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Adik-adik, ayat ini memang panjang. Tapi kalau adik-adik hafalkan sedikit demi sedikit, adik-adik pasti hafal. Oke? Jadi adik-adik terus hafalkan ayat ini dan pegang ayat ini. Menjadi kebenaran dalam kehidupan adik-adik. Oke? Nah, adik-adik sekali lagi, jadi siapa yang mau menjadi orang yang hebat? Whoever wants to become great must become the least. Siapa yang mau jadi orang yang hebat, dia harus menjadi yang terakhir. Adik-adik harus merendahkan diri dan melayani, menolong, membantu sesama, membantu orang lain. Dengan cara itu, adik-adik akan menjadi orang yang hebat. Itu janji Tuhan. Amin? Amin. Oke, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan
Untuk hari ini kami boleh mendengar dari Tuhan, kami boleh belajar Tuhan, bahwa Tuhan untuk menjadi orang yang hebat Tuhan, kami harus menjadi pelayan Tuhan. Tuhan, biar tolong setiap adik-adik di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan, Kau tolong untuk mereka boleh melayani, boleh menjadi pribadi yang senantiasa rendah hati, yang mau mengasihi, mau melayani, mau menolong orang-orang di sekitar mereka, menjadi pribadi yang ringan tangan, senang membantu, senang menolong setiap orang yang mereka temui Tuhan. Tuhan, biar malaikat-Mu menjagai adik-adik Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong setiap adik-adik di rumah, menggerakkan hati mereka Tuhan untuk menjadi pribadi yang mau menolong, mau melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Adik-adik ikutin kata-kata kakak ya. Tuhan Yesus, aku mau melayani sesama. Oke. Nah Tuhan dengar pernyataan mereka, biar Tuhan sendiri yang menolong, memampukan mereka untuk melakukan persis seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu melepaskan berkat pada anak-anak di rumah dimanapun mereka berada. Biar kiranya damai, sukacita surgawi daripada Tuhan Yesus senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan sendiri yang menjagai, melindungi, tutup bungkus dengan darah Yesus yang kudus, jauhkan daripada yang jahat. Mulai dari sekarang sampai kepada Maranatha, Tuhan Yesus memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan di lesson yang baru tentang apa? Adik-adik mau tahu? Tunggu minggu depan ya. Oke? iKids! Yeay! Bye-bye! Terima kasih kepada saudara yang sudah beribadah bersama Gereja ICC Bandung. Kami berdoa, lawatan Tuhan hari ini melalui pujian dan penyembahan serta kebenaran firman Tuhan meneguhkan, menjamah, dan menguatkan kehidupan saudara. Kami mengajak saudara sekalian untuk membagikan link ibadah online ini kepada orang lain supaya banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Untuk persembahan dan perpuluhan saudara dapat memberikan melalui 3 cara. Yang pertama, transfer bank BCA. Saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening 0088999110 atas nama JKI Inspire Community Center. Kedua, saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui electronic giving. Silahkan scan QR Code berikut. Saudara dapat memberikan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, dan T-Money. Dan yang ketiga, saudara dapat memberikan persembahan tunai secara langsung di box persembahan yang tersedia di lobi Gereja ICC Bandung. Terima kasih untuk setiap persembahan dan perpuluhan yang saudara berikan bagi pekerjaan Tuhan di Gereja ICC Bandung. Mari terus terhubung dengan kami melalui Instagram @ICC-Bandung. Join us, iKlik ICC Bandung. Berikut adalah cara untuk registrasi iKlik ICC Bandung. Yang pertama, hubungi hotline ICC Bandung di 0812 20 222 111. Atau yang kedua, kunjungi Instagram ICC Bandung dan klik link di bio registrasi iKlik. Mari bertumbuh bersama dalam komunitas iKlik ICC Bandung. Tuhan Yesus memberkati.